Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Alejandro Garnacho layak membuat Erik ten Hag tersenyum. Garnacho mencetak 2 gol lainnya saat Manchester United menang dengan nyaman versus West Ham United. Ini merupakan kemenangan kandang pertama mereka di Liga dengan selisih lebih dari 1 gol di musim ini. Usai pertandingan melawan West Ham United, Erik ten Hag mengakui potensi Garnacho sangat menarik, tentunya melihat pemain muda berkembang dan menjelma menjadi bintang utama Manchester United. Statistik Garnacho pun oke. Pertama, Garnacho menyumbang 5 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya di Liga Inggris. Di dalam skuad MU, hanya Rasmus Højlund yang berhasil mencetak gol lebih banyak, yaitu kontribusi 6 gol dalam jangka waktu tersebut. Yang kedua, MU memiliki tingkat kemenangan 53,3% di Liga Inggris saat Garnacho menjadi starter. Ini sedikit lebih baik dibandingkan rekor mereka tanpa pemain sayap asal Argentina itu di starting line up. Yang ketiga, pemain berusia 19 tahun itu melakukan lebih banyak pelanggaran dibandingkan pemain lain di skuad Setan Merah. Di Liga sejauh ini dia telah dilanggar 2,3 kali per 90. Yang keempat, Garnacho senang berada dalam jarak tembak. Dia melakukan rata-rata 3,1 tembakan per 90, lebih banyak dari pemain lain di skuad MU. Yang kelima, dari pemain United yang telah bermain lebih dari 1000 menit, hanya Marcus Rashford yang menyelesaikan dribble sukses lebih banyak per 90. Garnacho menyelesaikan 2,0 dribble sukses dibandingkan Rashford yang berhasil 2,1. Yang keenam, di semua kompetisi Garnacho sudah menyumbang 9 gol musim ini. Sejumlah itu hanya berkurang 3 dari yang ia capai sepanjang musim lalu. Yang ketujuh, Garnacho adalah salah satu hanya 7 pemain MU yang mengungguli expected goal mereka musim ini. Dia mencetak 5 gol di Liga dan dari expected goal 4,1 memberinya performa berlebih sebesar 0,9 gol musim ini. Statistik yang ke-8, dia sangat klinis dalam pertandingan terakhirnya melawan West Ham United saat dia berhasil mencetak 2 gol dari expected goal hanya 0,24. Striker Manchester United Rasmus Højlund memasukkan Cristiano Ronaldo dalam 5 pemain yang layak mengisi formasi idamannya, tapi secara mengejutkan dan menggemparkan fans, tombak berusia 21 tahun itu tidak menyertakan legenda yang juga pencetak gol terpanjang sepanjang sejarah MU, yaitu Wayne Rooney. Rasmus Højlund adalah seorang pendukung Manchester United. Bahkan ketika dia masih bocil lucu di kampungnya, The United Stand merilis Højlund menjadikan kiper dan rekan senegalannya Peter Schmeichel sebagai pilihan pertama. Setelah Peter Schmeichel, ia memilih Rio Ferdinand dibandingkan Nemanja Vidic sebagai pemain bertahan yang hebat yang layak bermain dengannya. Hanya segelintir pemain MU yang memenangkan Liga Champions pada tahun 1999 dan tahun 2008, dan 2 di antaranya adalah masuk tim Højlund. Mereka adalah lulusan akademi yang menghabiskan seluruh karir mereka di Old Trafford, Ryan Giggs dan Paul Scholes. Ada gosip baru terkait masa depan Rafael Varane. Sang bek dilaporkan mendapatkan ajakan Cristiano Ronaldo untuk pindah ke Al Nassr. Menurut laporan The Daily Star, Ronaldo merekomendasikan Rafael Varane untuk diangkut Al Nassr di musim panas nanti. Ini disebabkan musim ini pertahanan Al Nassr kurang oke. Jumlah kebobolan mereka jadi salah satu yang tertinggi di 5 besar Saudi Pro League musim ini. Itulah mengapa Ronaldo menilai Al Nassr butuh bek berpengalaman untuk memperkuat tim mereka. Rafael Varane diyakini bisa jadi solusi atas kebutuhan mereka tersebut. Al Nassr menyiapkan manuver agar Rafael Varane mau pindah ke Arab Saudi. Mereka dikabarkan siap menggajinya dengan nilai yang fantastis. Ia bisa mendapatkan sekitar 50 juta pound sterling per tahunnya jika ia pindah ke Al Nassr.
Al Nassr optimistis bahwa Rafael Varane bakal tertarik dengan penawaran itu, sehingga ia akan menyusul Ronaldo ke sana. Kehadiran investor baru Sir Jim Ratcliffe tidak bisa membuat Manchester United leluasa belanja pemain mahal di bursa transfer musim dingin 2024. MU harus berhati-hati saat merekrut pemain bila tidak ingin tersandung Financial Fair Play atau FFP. Tapi laporan terbaru ESPN pada hari Selasa 6 Februari 2024 menunjukkan fans MU siap-siap gigit jari. Meski sudah bisa bekerja, Ratcliffe tidak bisa seenaknya membeli pemain mahal. FFP jadi ancaman serius bagi MU. Mereka sudah keluar uang terlalu banyak dalam beberapa jendela transfer terakhir. Di musim panas 2023 saja, MU menghabiskan lebih dari 170 juta pound sterling. Dan menurut sumber ESPN, Sir Jim Ratcliffe tidak bisa belanja terlalu mewah, tapi sudah memiliki rencana menyiasatinya agar tetap bisa membangun skuad yang kompetitif untuk MU di musim mendatang. MU akan membidik pemain-pemain bagus yang kontraknya sudah tinggal sebentar lagi habis, sehingga harganya tidak akan terlalu mahal. Michael Olise dan Jarrad Brandt-White dilaporkan menjadi target Manchester United saat Sir Jim Ratcliffe ingin merevolusi kebijakan transfer klub dengan memangkas pengaruh Erik ten Hag. The Independent melaporkan bahwa Olise dan Brandt-White masuk dalam radar Manchester United dan bahwa Ratcliffe telah bertemu dengan para ahli data klub dengan tujuan untuk membangun platform data terbaik di dunia olahraga. Manchester United telah merekrut Omar Berrada dari Man City untuk menjadi CEO dan Direktur Sains Data baru mereka, Dominic Jordan, yang meresmikan jabatan tersebut pada tahun 2022, mengatakan bahwa ia berharap bidangnya akan menjadi transformasional bagi tim. Nama Michael Olise pasti akan selalu muncul di bursa transfer mengingat ia selalu dikaitkan dengan klub-klub 6 besar. Manchester City dilaporkan akan bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya di musim panas ini. Sedangkan Chelsea dan Liverpool juga dikabarkan tengah memantau sang bintang Crystal Palace pada bulan lalu. Jarrad Brandt-White merupakan pemain bertahan berharga milik Everton dan mereka dilaporkan telah memasang label harga sebesar 100 juta pound sterling untuk menghalangi para peminatnya itu. Premier League masih harus mengesahkan investasi Ratcliffe di Manchester United, namun dari sana semuanya akan berjalan lancar. Dia telah melakukan upaya nyata untuk menjalin hubungan dengan para pemain dan staf, menemui mereka di Old Trafford dan pemusatan pelatihan Carrington. Manajer Manchester United Erik ten Hag sudah punya rencana besar bila tidak jadi dipecat investor baru Sir Jim Ratcliffe. Erik ten Hag berniat membawa lebih banyak pemain dari negaranya, yaitu Belanda, ke Old Trafford pada musim depan. Buruan utamanya adalah bek kanan Inter Milan, Denzel Dumfries. Posisi bek kanan MU ingin diperbaiki oleh ten Hag dengan membeli Dumfries. Mantan pemain PSV Eindhoven itu akan menggantikan salah satu di antara Diogo Dalot atau Aaron Wan-Bissaka yang akan didepak akhir musim nanti. Erik ten Hag juga berniat membawa bek Belanda Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Erik ten Hag sudah mengenal de Ligt yang mengorbitkan de Ligt saat ia masih melatih Ajax Amsterdam, sehingga laku dibeli mahal oleh Juventus. Nasib de Ligt di Munchen saat ini sedang tidak menentu. De Ligt tidak jadi langganan di tim utama Munchen sejak kedatangan pelatih Thomas Tuchel. De Ligt santer diberitakan ingin cabut dari Allianz Arena. Pemain Belanda yang ketiga yang ingin dibawa adalah penyerang Joshua Zirkzee yang bersinar bersama klub Italia Bologna. MU memang sedang butuh tambahan pemain depan. Mantan pemain Munchen itu diperlukan untuk menggantikan posisi Anthony Martial. Manchester United kabarnya bersiap untuk menetapkan harga Jadon Sancho setidaknya 40 juta euro pada musim panas ini. Menurut Football Insider, Setan Merah dapat menetapkan harga jual Sancho di kisaran 40 juta euro hingga 50 juta euro. Meskipun waktu sang pemain di klub ini sebagian besar tidak sukses, MU sepertinya berkeinginan untuk mendapatkan sebagian besar dari jumlah yang dilaporkan sekitar 73 juta euro yang mereka bayarkan kepada Dortmund untuk merekrutnya pada tahun 2021. Pencarian Erik ten Hag untuk mendapatkan trisula lini depan di Manchester United seharusnya telah berakhir, sebab komposisi trio Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan Alejandro Garnacho
bermain cukup apik. Manchester United tidak pernah kalah pada 5 laga yang dimainkan pada awal tahun 2024. Nah, pada 4 laga dari 5 laga itu, Erik ten Hag memainkan trio Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan Garnacho sejak menit awal. Satu-satunya laga di mana trio itu tidak bermain sejak awal terjadi saat United menang Newport County di Piala FA. Saat itu Erik ten Hag memainkan Anthony sebagai winger kiri. Trio Marcus Rashford, Højlund, dan Garnacho awalnya adalah sebuah eksperimen, sebab posisi utama Garnacho adalah winger kiri. Namun karena Anthony tidak kunjung memberikan kontribusi lebih, Garnacho dimodifikasi menjadi winger kanan bersama trio Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan Garnacho. Sejak awal laga, di lini depan United terlihat sangat menjanjikan seperti statistik tersebut. Sebelum menemukan formula ideal dengan Garnacho sebagai winger kanan, Erik ten Hag sempat membuat beberapa eksperimen. Pria asal Belanda pernah memainkan Bruno Fernandes sebagai winger kanan karena Anthony tidak optimal. Kini dalam formula barunya, Erik ten Hag mengembalikan Bruno Fernandes menjadi gelandang serang. Hasilnya performa pemain asal Portugal tersebut kembali menanjak. Paris Saint-Germain dikabarkan siap untuk memperbaharui ketertarikan mereka kepada Marcus Rashford saat mereka disibukkan menyusun daftar pengganti Kylian Mbappe. Sekarang Paris Saint-Germain dapat melakukan pendekatan baru untuk penyerang berusia 26 tahun tersebut, namun hanya jika ia mengatakan bahwa ia tertarik untuk pindah pada musim panas ini. Menurut klaim CookOffside.com, meskipun mendatangkan Marcus Rashford tidak berada di puncak agenda mereka, Les Parisiens akan mempertimbangkan kepindahan seorang penyerang yang dapat tampil impresif saat ia sedang dalam kondisi fit. Marcus Rashford mencetak 30 gol musim lalu, membuat MU untuk mengikatnya dengan kontrak baru dan menjadikannya salah satu pemain terbaik di musim-musim mendatang. Kebutuhan Paris Saint-Germain untuk merekrut seorang penyerang dapat menjadi lebih mendesak jika Kylian Mbappe memutuskan untuk pergi. Dia akan memberitahu mereka tentang keputusannya pada musim panas menjelang kontraknya berakhir, menurut AS. Mason Greenwood masuk dalam daftar incaran Atletico Madrid dalam perburuan penyerang baru menjelang bursa transfer musim panas. Menurut laporan yang beredar, Greenwood diperkirakan tertarik untuk menetap di Spanyol dalam jangka panjang setelah memutuskan untuk bertahan di ibu kota Madrid. Dengan Barcelona dianggap sebagai destinasi impian sang pemain sayap. Namun menurut laporan Telegraph Sport, sang pemain hanya bisa pindah sejauh 20 km ke utara Estadio Coliseum. Pada akhir musim, sang pemain akan menghabiskan musim ini bersama Getafe dan kemudian akan kembali ke Inggris dengan 1 tahun tersisa dalam kontraknya di Manchester United. Atletico Madrid telah menaruh minat pada pemain berusia 22 tahun itu setelah pertemuan derby mereka pada pertengahan Desember lalu. Meskipun mantan pemain internasional Inggris ini tidak berhasil mencetak gol dalam hasil imbang 3-3 yang sulit, Getafe mampu membuat tim yang berada di peringkat 4 ini frustasi dan keluar dari Metropolitano dengan 1 poin.